Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Ibu Isdila. Hari ini kita belajar bareng lagi yuk. Ada yang tahu nggak sih lagu ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Kita mulai yuk. Berikut ini adalah gambaran pembelajaran kita hari ini berdasarkan capaian pembelajaran fase C kelas 5 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Anak-anak, pernah tidak kalian berpikir seberapa penting Pancasila itu? Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan sangat dijunjung tinggi oleh warga Indonesia? Bahkan, setiap upacara hari Senin sering dibacakan dan diucapkan ulang oleh kita. Ternyata, pada tahun 1945, Indonesia dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Pada periode tersebut, Jepang mulai terdesak oleh tekanan pasukan sekutu setelah mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Melihat situasi yang semakin memburuk, pemerintahan Jepang segera menerapkan langkah darurat di wilayah yang mereka kuasai. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu perjuangan mereka. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPKI. Tetapi secara resmi, badan ini mulai beroperasi pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. Badan ini memiliki 67 anggota. Beberapa di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Maria Ulfa Santoso, dan Raden Siti Soekartina. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 bertempat di Gedung Chuosangiin atau biasa disebut dengan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Tercatat 3 tokoh yang memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin dan Supomo belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara Indonesia. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai materi yang pertama, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Selama berapa tahun sih Indonesia dijajah oleh Jepang? Dan pertanyaan kedua, pada sidang BPUPKI pertama membahas tentang apa ya? Wah, jawaban yang menarik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua. Let's go! Berikut ini adalah pidato dari Muhammad Yamin dan Supomo. Pidato Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Sedangkan pidato Supomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila yang terdiri dari 5 asas. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyebut nama Pancasila atas usul seorang ahli bahasa dan mengusulkan bahwa negara Indonesia merdeka harus didirikan di atas 5 asas tersebut.
Beliau menjelaskan bahwa Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau pondasi. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah mendapat sambutan baik dari para anggota BPUPKI untuk mematangkan rumusan dasar negara yang disampaikan dalam sidang BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang dikenal sebagai sebutan Panitia 9. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan suatu dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan nama Piagam Jakarta. Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari ini, bagaimana sih bunyi 5 asas dari pidato IR Soekarno? Dan apa arti dari kata panca dan sila? Ayo, siapa yang bisa boleh angkat tangan. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar dengan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia ini merancang Undang-Undang Dasar dan menyetujui bahwa Piagam Jakarta menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah selesai merumuskan dasar negara, BPUPKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau biasa disebut dengan Dokuritsu Jundi Inkai. Nah, ketua PPKI ini adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI ini beranggotakan 21 orang, lebih sedikit dari anggota BPUPKI. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri untuk menyampaikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa setelah melalui diskusi dengan tokoh Islam. Pancasila menjadi dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Maka, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila untuk mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dari materi yang telah kita pelajari, apa tujuan dari Panitia 9? Dan siapa ketua dan wakil dari PPKI? Anak-anakku yang hebat, setelah kita belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila dan tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan kelahiran Pancasila, maka kita juga perlu meneladani sikap dari para perumus Pancasila tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang sangat bijaksana dan berarti besar. Berikut adalah sikap para tokoh yang dapat kita contoh. Yang pertama yaitu ada sikap semangat kebersamaan. Yang kedua, bersikap santun. Yang ketiga, bersikap gigih. Dan yang keempat yaitu bersikap jujur dan bertanggung jawab. Setelah kita belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila, selanjutnya kita akan bermain game dan quiz yuk.